Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fadila Ulfa dari Program Studi Pendidikan Khusus Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 11026199097. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang social constructivist approaches. Selanjutnya, apa itu konstruktivisme? Konstruktivisme merupakan salah satu aliran filsafat yang menekankan bahwa pengetahuan kita merupakan hasil konstruksi atau bentukan dari pemikiran sendiri. Dalam pembelajaran, lebih memfokuskan pada perlunya partisipasi aktif oleh siswa dalam pembelajaran. Peserta didik dimotivasi berpikir, mengembangkan pengetahuannya sendiri dengan guru berperan sebagai fasilitator, mediator, dan pendengar yang bijak. Konstruktivisme pada dasarnya adalah suatu pandangan yang didasarkan pada aktivitas siswa dengan untuk menciptakan, menginterpretasikan, dan mengorganisasikan pengetahuan dengan jalan individual. Pembelajaran konstruktivisme adalah suatu pendekatan pembelajaran di mana siswa membangun pengetahuan atau konsep secara aktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki sebelumnya. Bagi konstruktivisme, pembelajaran bukanlah kegiatan memindahkan pengetahuan atau transfer of knowledge dari guru ke siswa. Dalam proses pembelajaran ini, siswa akan menyesuaikan pengetahuan yang diterimanya dengan pengetahuan sebelumnya untuk membangun pengetahuan baru. Giambattista Vico adalah filsuf politik, retorikawan, sejarawan, dan ahli hukum Italia pada zaman pencerahan. Ia yang pertama kali mengemukakan pandangan konstruktivisme pada tahun 1710. Dia menjelaskan bahwa mengetahui berarti mengetahui bagaimana membuat sesuatu. Ini berarti bahwa seseorang baru mengetahui sesuatu jika ia dapat menjelaskan unsur-unsur apa yang membangun sesuatu itu. Konstruktivisme dibedakan atas konstruktivis psikologis atau personal dan konstruktivis sosial. Konstruktivis psikologis atau personal oleh Piaget dan konstruktivis sosial oleh Vygotsky. Konstruktivis psikologis sangat menekankan pentingnya peranan individu dalam proses pembentukan ilmu pengetahuan. Penerapan dalam proses pembelajaran. Guru berfungsi sebagai mediator, pemandu, dan sekaligus teman belajar. Dalam hal ini, guru dan siswa lebih sebagai mitra yang bersama-sama membangun pengetahuannya. Adapun siswa dituntut aktif belajar dalam rangka mengkonstruksi pengetahuannya. Karena itu, siswa sendirilah yang harus bertanggung jawab atas hasil belajarnya. Tujuan pendekatan pembelajaran konstruktivisme. Konstruktivisme disajikan agar lebih merangsang dan memberi peluang kepada siswa untuk belajar, berpikir inovatif, dan mengembangkan potensinya secara optimal.
Pendekatan konstruktivisme menekankan agar siswa mampu meningkatkan pengetahuan mereka untuk membangun sekaligus menemukan hal-hal baru dan membuat pembelajaran yang lebih terpusat pada siswa atau student center dalam proses pembelajaran agar lebih mengesankan dan mudah untuk diingat dalam mencapai tujuan pembelajaran. Ciri-ciri pembelajaran yang konstruktivis. Yang pertama, pengetahuan dibangun berdasarkan pengalaman atau pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Yang kedua, belajar merupakan penafsiran personal tentang dunia. Yang ketiga, belajar merupakan proses yang aktif di mana makna dikembangkan berdasarkan pengalaman. Yang keempat, pengetahuan tumbuh karena adanya perundingan atau negosiasi makna melalui berbagai informasi atau menyepakati suatu pandangan dalam berinteraksi atau bekerja sama dengan orang lain. Yang kelima, belajar harus disituasikan dalam latar atau setting yang realistik. Penilaian harus terintegrasi dengan tugas dan bukan merupakan kegiatan yang terpisah. Langkah-langkah pembelajaran pendekatan konstruktivisme. 1. Orientasi. Memberi kesempatan kepada siswa memperhatikan dan mengembangkan motivasi ide terhadap topik materi pembelajaran. 2. Elisitasi. Tahap ini, guru membantu siswa untuk mengembangkan ide-idenya. 3. Rekonstruksi ide. Siswa melakukan klarifikasi ide dengan cara mengkontraskan ide-idenya dengan ide orang lain atau teman melalui diskusi. 4. Aplikasi ide. Siswa mengkomunikasikan hasil penyelidikan dan temuannya. Tahap ini, guru menjadi fasilitator dalam menampung pendapat dari siswa. Dan yang kelima, review dan merevisi gagasan siswa dengan menambah suatu keterangan atau dengan cara mengubahnya menjadi lebih lengkap. Prinsip-prinsip pembelajaran konstruktivisme. 1. Pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri, baik secara personal maupun sosial. Yang kedua, pengetahuan tidak dipindahkan dari guru ke siswa, kecuali dengan keaktifan siswa sendiri untuk bernalar. Yang ketiga, siswa aktif mengkonstruksi secara terus-menerus, sehingga terjadi perubahan konsep menuju ke konsep yang lebih rinci, lengkap, serta sesuai dengan konsep ilmiah. Yang keempat, guru berperan membantu menyediakan sarana dan situasi agar proses konstruksi siswa berjalan baik. Selanjutnya, teknik pembelajaran konstruktivis sosial. Yang pertama, scaffolding. Merupakan teknik mengubah level dukungan sepanjang jalannya sesi pengajaran. Scaffolding merupakan bantuan atau dukungan kepada siswa dari orang yang lebih dewasa atau lebih kompeten, khususnya guru, yang memungkinkan penggunaan fungsi kognitif yang lebih tinggi dan memungkinkan berkembangnya kemampuan belajar sehingga terdapat tingkat penguasaan materi yang lebih tinggi yang ditunjukkan dengan adanya penyelesaian soal-soal yang lebih rumit. Yang kedua, ada pelatihan kognitif. Pendekatan pelatihan kognitif menggunakan pembimbing yang berpengetahuan luas atau master untuk memberikan model, demonstrasi, dan koreksi dalam tugas-tugas belajar, serta ikatan pribadi yang memotivasi bagi para peserta magang yang lebih muda atau kurang berpengalaman selama mereka melaksanakan dan menyempurnakan berbagai tugas.
Yang ketiga yaitu tutoring. Tutoring individual adalah strategi yang efektif yang menguntungkan banyak murid yang kurang pandai dalam suatu mata pelajaran. Tutoring dapat dilakukan dengan teman sebaya dan teman lintas usia. Tutoring memberi manfaat bagi tutor maupun yang diajari, terutama ketika tutor yang lebih tua dalam murid berprestasi. Mengajari orang lain tentang sesuatu adalah cara terbaik untuk belajar. Yang keempat ada cooperative learning. Pembelajaran kooperatif terjadi ketika murid bekerja sama dalam kelompok kecil atau kelompok belajar untuk saling membantu dalam belajar. Kelebihan dan kekurangan pendekatan konstruktivisme. Kelebihannya yaitu yang pertama, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan gagasan secara eksplisit dengan menggunakan bahasa siswa sendiri, berbagi gagasan dengan temannya, dan mendorong siswa memberikan penjelasan tentang gagasannya. Yang kedua, memberi pengalaman yang berhubungan dengan gagasan yang telah dimiliki siswa atau rancangan kegiatan disesuaikan dengan gagasan awal siswa agar siswa memperluas pengetahuan mereka tentang fenomena dan memiliki kesempatan untuk merangkai fenomena, sehingga siswa terdorong untuk membedakan dan memadukan gagasan tentang fenomena yang menantang siswa. Kelebihan selanjutnya yaitu konstruktivisme memberi kesempatan kepada siswa untuk mencoba gagasan baru agar siswa terdorong untuk memperoleh kepercayaan diri dengan menggunakan berbagai konteks, baik yang telah dikenal maupun yang baru, dan akhirnya memotivasi siswa untuk menggunakan berbagai strategi belajar. Selanjutnya ada kekurangan pendekatan konstruktivisme. Yang pertama, siswa mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Tidak jarang bahwa hasil konstruksi siswa tidak cocok dengan hasil konstruksi para ilmuwan, sehingga menyebabkan miskonsepsi. Yang kedua, konstruktivisme menanamkan agar siswa membangun pengetahuannya sendiri. Hal ini pasti membutuhkan waktu yang lama, dan setiap siswa memerlukan penanganan yang berbeda-beda. Dan yang ketiga, situasi dan kondisi tiap sekolah tidak sama, karena tidak semua sekolah memiliki sarana-prasarana yang dapat membantu keaktifan dan kreativitas siswa. Kesimpulannya, pendekatan konstruktivisme menekankan agar siswa mampu meningkatkan pengetahuan mereka untuk membangun sekaligus menemukan hal-hal baru dan membuat pembelajaran yang lebih terpusat kepada siswa atau student center dalam proses pembelajaran agar lebih mengesankan dan mudah untuk diingat dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pendekatan konstruktivisme membantu siswa untuk mengembangkan pengertian dan pemahaman konsep secara lengkap, mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri, dan lebih menekankan pada proses belajar bagaimana belajar itu. Nah, itu dia pembahasan mengenai social constructivist approaches atau pendekatan konstruktivisme sosial. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.